Assalamualaikum semuanya. Siapa sih di sini yang mau nolak Batagor Bandung? Aku tuh dulu nggak suka Batagor teman-teman, tapi kalau ditawarin Batagor Bandung, aku nggak bakalan nolak karena rasanya enak banget. Buat teman-teman yang selalu gagal setiap buat Batagor rasanya kayak sambal pecel, aku saranin kalian tonton video ini. Ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Aku bakalan kasih tips cara ngentalin kuah Batagor tanpa tepung. Yang pertama, aku mau ngegoreng 100 gram kacang tanah. Seharusnya kacang tanahnya ini disangrai, cuman karena kalau disangrai itu aku takut dia kurang mateng, jadi aku pakai sedikit minyak aja ya teman-teman ya. Karena ngegorengnya pakai sedikit minyak, ini tuh harus diaduk terus sampai selesai, jadi nggak boleh ditinggal-tinggal biar matengnya merata. Kalau udah kecoklatan seperti ini, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita tunggu dingin baru di blender. Sambil nunggu dia dingin, aku bakalan siapin bumbu halusnya dulu. Di sini bumbu halusnya simple ya. Aku cuman pakai 3 siung bawang putih. Sebelum di blender aku hancurin dulu atau dipotong-potong. Terus lanjut di sini aku ada 6 siung bawang merah, ukurannya kecil-kecil ya. Terakhir di sini aku ada 5 buah cabai merah besar, boleh di skip ataupun diganti cabai rawit biar dia pedas. Lanjut untuk airnya aku pakai 600 ml. Aku pakai sedikit buat ngehalusin bumbunya ini ya. Setelah itu kita langsung aja halusin bumbunya sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman takut langu, ini boleh digoreng dulu. Lanjut, karena kacangnya udah dingin, kita langsung aja blender. Untung banget aku tuh pakai blender dari Meko ini ya teman-teman ya, karena emang gelasnya banyak, jadi aku nggak perlu cuci blender dulu, jadi aku pakai gelas yang lainnya. Ini kita kasih airnya sedikit aja. Lanjut kita blender, di blender sampai setengah halus ya teman-teman ya. Kalau udah setengah halus, lanjut aku bakalan tambahin 100 gram kentang rebus. Ini dia teman-teman untuk pengental tanpa tepung ya. Jadi kalau teman-teman hindarin tepung, untuk pengentalnya kalian bisa ganti kentang seperti yang aku punya. Ini ditambahin air sedikit lagi. Airnya jangan dihabisin, nanti buat ngebersihin blender. Lanjut kita blender lagi sampai kentangnya benar-benar halus. Kalau teman-teman suka kentang, untuk kentangnya boleh dibanyakin. Lanjut ini kita langsung aja masak bumbu halusnya pakai sisa minyak ngegoreng kacang tadi. Kita tambahin 3 helai daun jeruk ya teman-teman ya. Ini tinggal dimasak sampai si bumbunya itu mateng atau enggak ada langu sama sekali. Ini sengaja minyaknya aku pakai minyak sisa tadi biar hasilnya tuh enggak terlalu berminyak gitu loh teman-teman. Kalau udah nggak langu, kita langsung aja masukin bumbu yang udah kita blender tadi. Maksud aku kacang sama kentang yang udah kita blender tadi. Tinggal dimasukin seperti biasa. Setelah itu kita bersihin pakai sisa air tadi ya. Pokoknya total air yang aku pakai di sini tuh kisaran 600 ml dari awal kita ngeblender bumbu sampai terakhir ini ya teman-teman ya. Kalau masih ada sisa tinggal dimasukin aja kayak gini. Lanjut kita kasih perasa. Perasanya simple. Di sini aku ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco ayam, 2 sendok makan gula pasir, dan yang terakhir di sini aku ada 50 gram gula merah. Untuk gula merahnya sebelum dimasukin kita sisir dulu ya teman-teman ya. Kebetulan gula merahnya tuh lembek, jadi nggak perlu disisir pakai telenan. Semua bahan atau semua bumbu udah masuk. Ini lanjut kita aduk.
Aku hampir lupa ngasih asam jawa teman-teman. Di sini aku pakai 2 sendok makan asam jawa. Jadi asam jawanya tuh dilarutkan dulu pakai air secukupnya. Kalau udah larut, udah kental, kita langsung aja masukin 2 sendok makan. Setelah itu kita masak sampai si adonannya mateng ya. Kalau menurut teman-teman, si bumbunya ini tuh terlalu encer, tinggal dimasak agak lama teman-teman. Tapi menurut aku bumbu kacang ini encernya nipu. Jadi kalau masih panas kayak gini tuh encer banget, tapi kalau udah dingin dia beku. Lanjut kita buat batagornya. Di sini aku ada 5 buah tahu yang ukuran gede. Aku bakalan tambahin 3 siung bawang putih yang aku serut pakai serutan keju. Perasanya ada 1 sendok teh garam sama 1 bungkus Royco. Simple banget ya teman-teman ya. Kalau suara aku terlalu cepet untuk bahan-bahannya, kalian bisa langsung aja baca di deskripsi, aku bakalan tulisin lengkap di sana. Lanjut, aku bakalan tambahin 150 gram tepung tapioka. Ini langsung aja ditimbang kayak gini ya teman-teman ya. Biar dia itu nggak cuman alot rasanya, aku bakalan mix pakai tepung terigu kurang lebih 100 gram. Lebih banyak tepung tapioka ya daripada tepung terigu. Kita tambahin 1 butir telur ukuran kecil boleh. Lanjut di sini aku ada baking powder. Baking powdernya aku pakai setengah sendok teh. Ini aku pakai yang double acting ya. Kalau semua bahan udah masuk, ini langsung aja kita aduk. Kalau menurut teman-teman adonannya tuh terlalu kaku atau terlalu kering, ini boleh ditambahin air sedikit-sedikit sesuai selera ya. Ini tuh tadi tahunya aku tuh nggak aku hancurin dari awal biar nggak terlalu hancur gitu loh teman-teman tahunya, jadi sengaja banget. Ngasih airnya sedikit-sedikit aja biar dia tuh nanti nggak terlalu kelembekan. Ini karena diaduk pakai centong agak lama banget ya prosesnya, atau agak repot gitu ya teman-teman. Kita ngaduknya pakai tangan aja, jangan lupa pakai sarung tangan, atau kalau teman-teman nggak punya sarung tangan bisa dicuci bersih dulu tangannya. Ini sambil dikasih air sedikit-sedikit. Seperti yang aku omongin, kalau adonannya terlalu kering dikasih air ya teman-teman ya, tapi juga jangan over. Cukup teksturnya seperti ini aja, masih bisa dipegang ya teman-teman ya untuk teksturnya ya. Kalau udah seperti ini, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kita langsung aja siap goreng. Aku saranin kalian buat batagornya ini jangan terlalu asin ya, biar nanti rasanya tuh pas sama sausnya teman-teman. Kita siapin minyak yang lumayan banyak. Setelah itu kita langsung aja goreng. Digoreng pakai minyak panas nggak apa-apa ya, dia nggak bakal meledak teman-teman. Ini untuk takarannya aku pakai setengah centong sup biar ukurannya tuh sama. Caranya seperti ini ya, ditakar biar sama semua gitu loh. Karena dia tuh nggak nempel satu sama lain, ini aku bakalan ngegorengnya agak banyak. Kalau teman-teman punya kulit lumpia, boleh dibungkus kulit lumpia. Cuman aku tuh lebih suka yang tanpa kulit lumpia kayak gini teman-teman. Menurut aku tuh crustnya lebih dapet gitu loh. Jadi kalian bisa pakai cara aku atau cara kalian ya untuk ngegorengnya, bisa pakai ataupun bisa nggak pakai kulit lumpia. Ini kita gorengnya agak lamaan ya teman-teman ya, biar crustnya tuh nggak bohong. Biasanya kalau kita ngegoreng seperti ini cuman sebentar, crustnya tuh cuman sebentar, bentar aja dia udah layu. Tapi kalau kita ngegorengnya agak lama, crustnya tuh agak lama gitu loh. Ini kalau dijual per piece-nya tuh 1000 ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian jual isi 5 itu berarti 5000, kalau isi 6 itu berarti 6000. Di sini aku bakalan kasih isi 6 ya teman-teman ya. Sebelumnya aku udah kasih styrofoam di sini. Aku nggak tahu styrofoam apa yang ngomongin di bungkusannya ya. Kita gunting-gunting. Habis itu untuk sausnya kita bungkusin pakai plastik kayak gini biar kan banyak ya kalau kita jualan gitu, banyak yang minta dipisah bumbunya biar pas dimakan tuh nggak layu ya teman-teman ya. Jadi ini aku sengaja batagor sama sausnya aku pisah kayak gini. Kalau teman-teman mau ditambahin timun, ini lebih seger ya, tapi gini aja tuh sebenarnya udah enak banget teman-teman. Cuman kebetulan banget aku tuh kehabisan cabai rawit, jadi di sini aku nggak bisa tambahin rawit karena nggak ada rawitnya. Ini aku langsung aja tuang bumbunya ke sini.
kalau teman-teman mau jualan ini tuh sausnya masih sisa banyak banget, padahal cuman 100 gram kacang tanah, tapi ini tuh hasilnya banyak banget untuk sausnya, dan ini rasanya bener-bener enak banget. Aku sih tim yang harus dibanyakin kentangnya ya, jadi besok-besok kalau teman-teman mau recook ini, cobain deh kentangnya yang banyak, pasti rasanya lebih enak. Dan ini tuh rasanya tuh lebih ke kacang, padahal kacangnya tadi sedikit ya teman-teman ya, tapi ini tuh aroma kacangnya kuat banget. Menurut aku ini tuh batagor terenak menurut aku. Kalau kalian penasaran sama rasanya, langsung aja di recook. Thank you.